Jarak titik ke bidang. Jika A sebuah titik yang berada di luar bidang alfa dan A aksen adalah sebuah titik di bidang alfa, maka jarak antara titik ke bidang itu adalah panjang garis AA aksen, di mana garis AA aksen tegak lurus bidang alfa. Sebagai ilustrasi, di sini ada gambar titik A berada di luar bidang alfa. Ini adalah bidang alfa. Proyeksi titik A ke bidang alfa, katakanlah titik A aksen, di mana AA aksen ini tegak lurus dengan bidang alfa. Maka jarak A ke bidang alfa itu adalah panjang ruas garis AA aksen. Agar lebih jelas, marilah kita melakukan penyelesaian pada contoh soal berikut. TABC adalah sebuah lima segi 4 beraturan dengan AB sama dengan 16 cm dan tinggi 5 sama dengan 12 cm. Titik O adalah titik potong AC dan BD. Gambarlah ruas garis yang menunjukkan jarak titik O ke bidang TBC. Kemudian hitunglah jarak tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus membuat ilustrasi gambar dari persoalan yang dimaksud. TABCD dengan titik O berada di tengah-tengah AC dan DB. Jadi titik O ini perpotongan antara AC dan DB. Berarti tepat ada di tengah-tengah bidang ABCD. Kita akan mencari jarak antara titik O dengan bidang TBC. Sebelumnya akan kita ilustrasikan yang dimaksud dengan jarak dari titik O ke TBC itu jarak atau garis yang mana. Nah, sebelumnya kita hubungkan titik O dengan bidang TBC. Nah, ini adalah bangun yang dibentuk oleh titik O dan bidang TBC. Jadi akan terbentuk bangun yang baru. Ya, ternyata bangunnya adalah bangun limas juga dengan alas OBC dan titik puncak T. Nah, yang dimaksud dengan jarak dari titik O ke bidang TBC ini sama seperti sebuah tinggi limas di mana alasnya adalah TBC dan puncaknya adalah O. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya TBC-nya sebagai alas dan puncaknya adalah O, maka tinggi dari limas itu sama dengan jarak O ke alas TBC. Nah, untuk menghitungnya ini ya, kita akan buat garis proyeksi titik T ke BC, yaitu garis yang tegak lurus melalui T dan memotong BC. Karena segitiga TBC ini adalah sebuah segitiga yang sama kaki, TB sama dengan TC, maka proyeksi titik T ke garis BC ini itu akan tepat berada di P. P ini pertengahan BC. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu bidang yang menghubungkan T, O, dan P. Kita bisa menghubungkan TOP
kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah bidang, yaitu bidang segitiga. Kita hilangkan dulu piramidnya. Nah, kita lihat TOP ini sebuah segitiga. Nah, TOP ini sebuah segitiga yang siku-siku di O. Yang siku-siku di O ya. Nah, maka jarak dari titik O ke TP ini bisa diperoleh dengan membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan TP. Sebuah garis yang tegak lurus dengan TP yang melalui titik O di sini. Nah, kita buat garisnya. Nah, ini garis yang tegak lurus TP dan melalui titik O. Nah, garis ini dia akan memotong di suatu titik di TP. Kita misalkan garis titiknya, kita misalkan titik Q. Nah, maka jarak dari titik O ke bidang TBC ini adalah sama dengan jarak OQ. Ya, kita lihat keseluruhan gambarnya. Nah, seperti itu, kita putar ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini, bisa terlihat. Nah, ya. Jadi yang pertama tadi kita buat dulu limas yang menghubungkan O dengan bidang TBC. Kemudian kita buat segitiga TOP dan kita buat garis OQ. Nah, jadi kelihatan ya, terlihat sekarang. Setelah ilustrasi kita buat, mari kita tuliskan di sini. Ini ilustrasi gambarnya. Limas TABCD dengan titik O adalah titik potong pada diagonal bidang alas. Jarak titik O ke bidang TBC kita buat dulu limas TOBC. Kemudian jarak titik O ke ABC sama dengan tinggi limas O TBC. Nah, di sini kita buat segitiga yang menghubungkan T, O, dan P, di mana P adalah proyeksi dari titik T ke garis BC. TP dengan DC ini tegak lurus. Kemudian kita buat proyeksi O ke TP, yaitu titik Q, di mana OQ dengan TP tegak lurus juga. Ya, sekarang kita buat perhitungannya. Nah, ini soalnya kita tulis dulu, kemudian gambar dari TOP kita buat segitiga TOP. Di sini ukuran TO 12 cm, OP 8 cm. Nah, kita lihat di sini bahwa TO tegak lurus dengan OP. Maka kita bisa menghitung TP dengan rumus Pythagoras. TP sama dengan akar TO kuadrat ditambah OP kuadrat. OP adalah setengah AB ya, jadi OP 8 cm. Lalu kita substitusikan nilainya, jadi akar 12 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, kita sederhanakan menjadi 4, akar 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, di sini 4 itu diperoleh dari faktor 12 dengan 8, yaitu 4 kita keluarkan, lalu di dalam akar sisanya adalah 12 dibagi 4, yaitu 3, pangkatkan 2,
8 dibagi 4 itu adalah 2, 2 pangkat 2. Lalu kita hitung hasilnya adalah 4 akar 13. Kemudian kita akan mencari OKI. OKI diperoleh dengan cara menggunakan perbandingan luas segitiga. Jadi seperti kita ketahui bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alas dan tinggi adalah sisi yang saling tegak lurus. Nah, di sini yang tegak lurus OP dengan TO. Kalau misalnya alasnya TP, maka garis tegaknya adalah OKI. Jadi di sini OKI sama dengan TO dikali OP dibagi TP. Kita substitusikan nilai TO, OP, dan TP-nya. Lalu kita hitung hasilnya adalah 24/13 akar 13. Jadi jarak titik O ke bidang TBC adalah 24/13 akar 13. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang tusuk 8 cm dan titik K perpotongan EG dan FH. Lukis jarak titik K ke bidang ACF, kemudian hitung jarak tersebut. Kita buat terlebih dahulu ilustrasi gambarnya. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Titik K berada di tengah-tengah bidang EFGH karena titik K adalah titik potong antara garis EG dan FH. Kita akan mencari jarak K ke bidang ACF. Nah, ini adalah bidang ACF berupa segitiga sama sisi. Karena di sini CF, panjang CF dengan panjang AC sama dan sama juga dengan panjang AC. Jadi di sini AF adalah sisi diagonal sisi, CF juga diagonal sisi, AC juga diagonal sisi. Maka segitiga AFC adalah segitiga sama sisi. Untuk mencari jarak K ke bidang AFC, kita buat terlebih dahulu limas yang menghubungkan K ke bidang AFC. Kemudian kita akan buat proyeksi titik F ke AC, yaitu di titik I. Kemudian kita hubungkan K, F, dan titik I sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku di K. Maka jarak dari K ke garis FI ini tegak lurus. Garis yang tegak lurus melalui K dan memotong FI di titik J. Nah, segitiga FKI ini adalah segitiga siku-siku di K. Jadi, jarak dari K ke bidang AFC adalah panjang KJ. Ya. Sekarang kita fokus ke segitiga FKI untuk mencari panjang KJ. Kita tuliskan yang diketahui adalah KF. KF sama dengan 4 karena di sini KF sama dengan 4 akar 2 karena KF itu setengah dari panjang diagonal sisi. KI sama dengan 8, yaitu tinggi dari tusuk. Maka kita bisa mencari FI dengan rumus Pythagoras. Hasilnya adalah 4 akar 6. Sekarang kita cari KJ. KJ tegak lurus dengan IF. Dengan perbandingan luas segitiga, maka bisa dicari KJ sama dengan KF dikali KI dibagi IF. Kita substitusikan nilainya
KF sama dengan 4 akar 2, KI 8, IF atau FI adalah 4 akar 6, sehingga hasilnya adalah 8/3 akar 3. Jadi jarak dari titik K ke bidang ACF adalah 8/3 akar 3 cm. Contoh 3, diketahui 5 segitiga TABC dengan TA tegak lurus bidang alas segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di A. Panjang TA sama dengan AB sama dengan AC sama dengan 12 cm. Jarak titik A ke bidang TBC adalah, untuk menyelesaikan contoh ini, silahkan bisa dicoba sendiri. Jika sudah dikerjakan, bisa dilihat hasilnya disamakan dengan video selanjutnya. Jika sudah dikerjakan, silahkan kerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih ini supaya lebih mahir lagi dalam mencari jarak antara titik dengan bidang. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.